bajingan. Ling Er, suamimu akan pergi ke depan untuk melakukan akupunktur. Apa kamu ingin berbuat jahat? Mana mungkin, meskipun adik ipar memiliki tubuh yang indah dan kulit yang mulus. Lembut daun. Diam. Jalur meridian di belakang sudah selesai semua di akupunktur. Jika titik akupunktur di depan tidak segera dilakukan, bisa terjadi masalah. Kalau begitu, aku dengan mata tertutup. Kamu pikir aku dewa? Kalau begitu, Ini menyangkut nyawa. Bagaimana kalau salah menusuk karena mata tertutup? kamu ini, jangan-jangan memang ingin mengambil kesempatan? Dia di mataku hanyalah sebuah patung. Lagi pula. Bukankah kamu ada di sampingku untuk mengawasi? Aku janji. Selain jarum perak, tanganku tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kamu melihat semuanya. Yutong masih perawan. Hanya kita yang tahu, tenang dia tidak akan merasa terbebani. Tunggu sebentar. Ada masalah. Cepat katakan, kamu membuatku tidak sabar. Kenapa kamu mimisan? Teknik akupunturku. Sangat menguras tenaga dan energi. Kalau begitu, istirahat sebentar. Tidak perlu. Jalur meridian adik ipar harus dibuka semua sekaligus. Tidak boleh ditunda. Titik akupunktur di depan tubuhnya tidak terlalu mudah ditemukan. Nanti jangan bersuara. Baik. Aku harus fokus menusuk jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yutong jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Benar adik ipar, jangan merasa terbebani. Di mata dokter tidak ada perbedaan pria dan wanita. Aku akan berusaha keras menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yutong, kamu baru saja berbicara. Coba keluarkan suara lagi untuk kakak dengar. Aduh, sangat memalukan, dia begitu menatapku. Dengan keadaan seperti ini, mana mungkin aku bisa mengeluarkan suara lagi. Yutong, keluarkan suara sekali lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusuk jarum. Nona kedua pasti malu, soalnya guru adalah pria. Guru, kenapa kamu tidak membiarkan aku yang melakukan akupunktur? Kamu bisa memberi petunjuk di samping saja, kan? Kemampuanmu belum cukup. Sedikit lebih dalam atau lebih dangkal, semuanya akan sia-sia. Lalu kenapa kamu mimisan? Karena kelelahan menggunakan tenaga dalam. Lalu kenapa kamu memasukkan jarum begitu lambat? Nyawa orang dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak boleh main-main. Lalu kenapa saat melakukan akupunktur pada kakek Wang, kamu seperti petir dan kilat? Seperti angin dan hujan deras. Waktu itu kan nyawanya di ujung tanduk, harus bergegas. Xiao Yu. Gurumu bilang, meridian Yutong sulit ditemukan. Benarkah? Tidak juga, tubuh nona kedua ini proporsional dan meridiannya sangat normal. Bisa langsung ditemukan, aku benar-benar kelelahan. Xiao Yu, aku sudah selesai melakukan akupunktur. Kamu yang mencabut jarumnya untukku. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Aneh ya. Sebagai dokter, aku punya hati nurani, kenapa harus takut? Kenapa harus lari? Serius, hati-hati, dan tenang, bukankah itu etika profesional yang baik? Hati nurani bersih. Adik, Kakek Lei, kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir. kalau bukan karena peringatanmu,
Aku tidak akan menyadari. Truk itu memang menargetkanku. Untungnya aku bereaksi cepat. 3 hal yang kamu hutang padaku. Bisa dikurangi 1. Ah, adik, kamu terlalu kaku. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang sangat membencimu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba bersuara seperti ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi oleh guru. Dia masih sangat muda. Sebenarnya dia juga setengah matang, ya, masih sangat muda. Omongannya besar, tapi tidak punya kemampuan sama sekali. Bawa dia ke sini. Baik. Jangan putus asa, kakak pasti akan mencari tabib untukmu. Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen pasti mengenal banyak orang sakti yang bersembunyi. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar setuju? Jangan pernah mengorbankan dirimu sendiri. Meskipun keluarga jatuh miskin, hidup seperti orang biasa. Kamu harus tetap bahagia, mengerti? Ini bukan urusanmu. Wuming, bukankah kamu bersumpah dengan yakin? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Wuming, bukankah kamu bersumpah dengan yakin? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku akan memeriksanya dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh. Apa yang aneh? Aku perlu memeriksa tenggorokanmu. Baik, periksa. Kalau tidak bisa menemukan apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Buka mulut. Lebih lebar lagi. Gunakan lampu untuk menerangi. Jangan bergerak. Sudah. Bagaimana? Cepat katakan. Lebih buruk dari yang kuduga. Tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak, ini bukan salahnya. Mungkin, ini sudah takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Brengsek. Aku akan membunuhmu. Kakak, jangan pukul dia. Yutong, kamu bisa bicara. Kakak, Shizu, kamu benar-benar hebat. Membantu orang dengan tulus, tapi malah dapat hasil seperti ini. Tidak worth it. Shizu, aku mengerti. Nona kedua sudah lama tidak berbicara. Meskipun sekarang sudah sembuh, tapi ada hambatan di hatinya. Sengaja berbicara malah tidak bisa, tapi tadi karena terstimulasi. Berhasil berbicara. Pemahamanmu tidak buruk, penjelasannya bagus.
Wuming. Aku salah menuduhmu. Salah menuduh? Apa gunanya salah menuduh? Kamu pikir bisa menebus hatiku yang terluka? Tamparan itu, sampai tenaga menyusuk keluarkan. Siapa suruh tidak menghindar? Pantas dipukul. Kamu pasti punya cara yang lebih baik. Harus pakai cara yang begitu rendah? Aku seorang dokter, hanya peduli pada pasien. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat, hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Kamu bilang, bagaimana aku harus membalasmu? Panggil aku kakak ipar. Ini tidak baik. Dia bilang apa? Menurutku memanggilnya kakak ipar. Aku bisa menerimamu. Asalkan kamu sembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang akan selesai. Aku tidak perlu menikah dengan keluarga Shen. Kamu bisa? Ingin bilang tidak bisa, tapi kemampuanku tidak memungkinkan. Nona besar. Paman kedua datang. Paman, kenapa tidak di rumah menemani bibi kecil? Datang ke sini untuk apa? Dengge Xiaotong Keselakan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Keadaannya bagaimana? Di rumah sakit mana? Berkat paman, Xiao Tong belum sadar. Masih belum lepas dari bahaya. Tapi di rumah sakit mana, tidak bisa diberitahu. Ini ulah manusia. Dari ucapanmu, kamu mencurigaiku? Kamu mau bikin pamanmu marah? Paman, aku tahu semua urusanmu dengan keluarga Long. Nanti kakek sadar, aku akan ceritakan semuanya. Kamu ini ngomong yang tidak-tidak. Kalau aku tahu, siapa yang menyakiti Xiao Tong, pasti akan kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, mungkin tidak akan sadar lagi. Apa katamu? Hari ini dapat kabar resmi dari Profesor Hao. Kakekmu sudah dinyatakan sebagai vegetatif. Apa? Tidak mungkin. 2 hari lalu kakek masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi vegetatif? Inilah yang disebut hidup tak terduga. Tanpa kakek, beban keluarga besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling Ling, tapi tenang, sebagai orang tua, aku pasti akan menjaga kalian berdua. Apa kamu melakukan sesuatu pada kakek? Ini harusnya kamu yang tahu. Perawat kakek kan kamu yang cari. Kalau benar-benar terjadi masalah, bukankah seharusnya kamu yang bertanggung jawab? Tapi, paman tahu kamu anak yang berbakti. Pasti tidak akan melakukan hal keji seperti mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Kalau kesebar, seluruh keluarga yang akan ikut tercemar namanya. Lagi pula kita satu keluarga, kejayaan kita adalah kejayaan bersama. Dan kerugian kita juga bersama, bukan? Paman. Bahkan tega melukai seorang kakek tua yang sudah renta. Padahal dia adalah ayahmu sendiri. Ling Ling, kalau kamu terus memfitnah pamanmu seperti ini, paman tidak akan segan-segan lagi padamu. Jangan berpura-pura lagi. Kita berdua tahu betul seperti apa orangnya kamu. Rencana licikmu. Oh ya, lupa memberitahumu. Besok rapat Dewan Direksi perusahaan akan digelar. Proses pemilihan direktur utama baru. Dan aku, sebagai pemegang saham terbesar, akan menjadi direktur utama yang baru. Kakak. Yang kedua itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin sekali menamparnya pakai sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming,
Kamu bisa menyembuhkan kakek, kan? Tidak tahu, harus diperiksa dulu. Bagaimana? Saat ini semua fungsi tubuh kakek bergantung pada alat-alat ini, dan sekarang dia tidak sadarkan diri lagi. Sulit. Membangunkan orang yang koma itu sulit sekali, hampir mustahil. Keajaiban medis seperti ini sangat langka, tapi guru, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakek masih ada harapan? Membangunkan orang yang koma. Sulit sekali, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi guru, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakek masih ada harapan? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, orang koma disebut Shijue. Shijue terjadi ketika roh jahat menguasai posisi roh. Roh jahat menyerang otak, menyebabkan roh kehilangan tempatnya. Jantung dan pikiran terluka, fungsi kesadaran hati hilang. Untuk membangun kesadaran, harus menggunakan jarum 12 dari 13 jarum dewa dan hantu. Teknik, memotong nasib, mungkin bisa menyalakan kembali sumber kesadaran. 13 jarum dewa dan hantu, jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah mencobanya. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10 hingga 20%. Wuming, jangan bicara soal 10%. Bahkan 1% pun sulit. Meski hanya 1%, aku harus berusaha. Wuming, tolong berikan akupuntur untuk kakekku. Bahkan jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya terlalu besar, 2 jarum terakhir dari 13 jarum dewa. Hidup atau mati sangat berbahaya, aku perlu melakukan 2 hal dulu. Apa itu? Jarum hantu. Eyo, Tidak perlu. kamu sekarang pasien, harus banyak makan. Kamu ngapain? Sekarang tangan dan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xiao Yu, berani sekali kamu. Berani tidak hormat pada guruku. Guru, kamu sekarang pasien. Berakting harus meyakinkan, baru bisa menipu. Semua sudah diatur dengan baik di sisi Tuan Wu, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu, ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku harta langka, jerami penyelamat. Memanfaatkan kekuatan lawan sangat penting. Guru, aku adalah orang yang menganggapmu sebagai harta langka. Xiao Yu, aku perhatikan kamu sekarang. Semakin berani, laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien. Mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter, leherku sakit. Masih ada bagian mana lagi yang tidak sakit? Shanzi. Baozi mana?
Shen Shao, kamu duduk di posisi menang, setiap kali menang. Apa itu posisi menang? Seharusnya bilang, dimanapun Shen Shao duduk. Posisi itu akan beruntung, mulut kecilmu manis sekali. Cepat, ada kabar baik untuk kalian. Baru dapat kabar, Wu Ming. Kecelakaan, tangan dan kakinya patah, sedang dirawat di rumah sakit. Bukan Kak Long, keluarganya mengalami musibah seperti ini. Kamu masih bisa tertawa? Apakah dia tewas? Kalau tewas tidak seru, pergi begitu saja. Menyuratku. Berbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru namanya siksaan. Memang harus yang Shao. Tapi yang Shao, menurutku sebaiknya dia dibiarkan mati. Siapa suruh dia menghina Shen Shao kita? Tidak, tidak. Sekarang aku tidak terlalu ingin dia mati. Aku hanya ingin dia melihat bagaimana aku mempermainkan Yang Ling. Dan juga ingin dia melihat pria yang dia sukai itu sebenarnya sampah macam apa. Dia melihat pria itu, ternyata sampah sejati. Makanya dibilang Shen Shao, banyak baca buku. Lihatlah betapa hebatnya, dia memainkan bunuh orang, dan hancurkan hatinya. Eo. Kocok kartu. Kocok kartu, cepat. Kalian punya berapa uang? Taruh di sini, taruh di sini. Kalian ngapain? Villa ini milik grup, sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat angkat kaki pergi. Kak, sekarang gimana? Si bisu ini kecelakaan tapi tidak mati, malah bisa bicara. Ada apa ini? Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu bayangkan. Ratusku yang kusayangi, sampai sekarang. Kamu masih pura-pura tenang. Sandaranmu kan cuma Wu Ming itu. Apa kamu benar-benar percaya, seorang sampah bisa menyembuhkan pasien mati otak yang sebenarnya tidak bisa disembuhkan? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan, bekerja sama dengan orang luar untuk melawan keluarga. Apa hatimu tidak sakit? Jangan sok suci, di medan perang tidak ada ayah dan anak. Aku juga percaya wanita bisnis tidak punya perasaan. Kamu hanya menyembunyikannya lebih dalam saja. Kekuasaan, jika harus menyakiti keluarga untuk mendapatkannya. Aku tidak peduli. Kalian masih menunggu apa? Pergi sekarang. Atau mau kupanggil orang untuk melemparkan kalian keluar? Diam saja ngapain? Aksi. Jangan sentuh kakakku. Berhenti semua. Tidak apa-apa. Ayo. Benar-benar dua wanita cantik luar biasa. Aku mau keduanya. Kamu siapa sih? Urusan keluarga Long berani kamu campuri? Wanita Shen Kuo Hao berani kamu sentuh? Brengsek, katanya cuma acting, kok main kasar begitu? Ngapain lihat-lihat? Dipukul olehku itu kehormatanmu. Kamu ini siapa sih? Gaya besar sekali. Tuan muda kami adalah salah satu penerus keluarga Shen dari Jinling. Keluarga Shen. Keluarga kuno yang sudah berwarisan ratusan tahun itu. Anda mungkin adalah legenda. Salah satu dari 4 pangeran, Pangeran Kuo Hao. Pangeran Kuo Hao. Orang tua ini aktingnya cukup bagus, bisa dipercaya. Tuan Shen, saya yang Tingjian merasa terhormat bisa bertemu dengan Anda. Sungguh suatu kehormatan besar. Oh ya, ngomong-ngomong. Anda bilang Yang Ling adalah wanita Anda. Tentu saja. Kami sudah sepakat menikah setahun lagi. Apa? Bagaimana? Anda keberatan? Tidak. Keluarga yang bisa menjalin hubungan dengan keluarga Shen. Sungguh berkah dari langit. Hanya saja. Paman kedua sungguh tidak tahu malu. Linger, hal sebesar ini kenapa tidak bilang ke paman? Lihatlah kekacauan ini. Mulai sekarang, saya akan mengembalikan jabatanmu sebagai presiden grup Yang. Bagaimana? Aktingnya payah sekali. Yang Tingjian. Lututmu begitu lemah, menyedihkan. Kamu benar, tapi menghormati yang kuat. Itu sudah sifat alami manusia, apalagi mereka yang layak kita kagumi. Sudahlah. Ling Er tidak suka kalian, pergi.
Baiklah, Sungguh mengerikan kehilangan harga diri, seperti anjing. Tapi aku sadar, negara pun ada pasang surutnya. Apalagi sebuah keluarga kecil. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu, Shen Kuohao. Aku juga tidak akan menikahimu. Yutong, ayo pergi. Kakak, Hey, Berhenti. Berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi, Jia sadar. Wanita sialan ini mempermalukanku di depan banyak orang. Tuan Shen, menurutku jangan biarkan dia pergi. Kalau perlu, kita pakai cara khusus. Biar aku pikir dulu. Ini justru meningkatkan keinginanku untuk menaklukkannya. Menaklukkan wanita seperti ini baru seru. Aku ada ide. Kamu memang hebat. Ibu, kalau sudah tidak bisa disembuhkan, pulang saja. Aku tidak mau mati di rumah sakit, Nak. Di mana lagi bisa tinggal kalau bukan di rumah sakit? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba pingsan, di rumah sakit masih bisa ditangani dengan cepat. Ibu baru bisa tenang. Profesor Song saja sudah menyerah. Berarti aku benar-benar tidak punya harapan. Ibu, jangan khawatirkan aku. Hidup mati ada takdirnya. Kita jalani saja hari ini dengan baik. Nok? Kenapa kamu bicara seperti ini, menyayat hati ibu? Ibu mana tega melepasmu? Kamu satu-satunya anak ibu. Gomong-gomong. Kita cari dokter lain. Ibu tidak akan menyerah padamu. Ibu tidak akan menyerah sampai mati, Nak. Sudah. Jangan bergerak, nanti saraf otak tertekan. Baiklah, aku janji sama ibu. Lagi pula dimanapun sama saja. Asal ada ibu yang menemani. Ibu akan menemanimu. Jangan menangis. Ibu akan menemanimu. Ayo, sini. Bagus, ayo sini. Makan apel. Ibu dulu yang makan. Aku tidak mau, kamu saja. Manis tidak? Makan yang banyak ya. Jangan cemberut, seperti kakek-kakek. Tidak tampan sama sekali. Ada apa, Shizu? Apa itu Guizen? Keluarga Wu adalah satu-satunya pewaris asli dari 13 jarum dewa hantu. Guizen adalah harta warisan dari 13 jarum dewa hantu. Sudah tak terhitung nyawa yang ditimbangnya. Kedengarannya sangat hebat. Shizu, tunjukkan padaku. Aku sedang kesal karena hal ini. Kenapa? Ceritanya panjang. 3 tahun lalu, Wang Meihui menderita kekakuan. Dalam dunia medis modern disebut ALS. Ini penyakit mematikan. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Aku tahu, pasti Shizu yang menolongnya. 3 tahun lalu sudah sehebat itu, apa Shizu reinkarnasi dewa? Saat itu penyakitnya sudah parah, tubuhnya lemah. Hanya jarum ke-12 dari 13 jarum dewa hantu, teknik memotong nyawa, yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayangnya saat itu kemampuanku belum cukup. Meski tahu cara menggunakan jarum ke-12, aku tidak berani melakukannya. Jadi aku memasukkan Guizen ke tubuhnya. Untuk terus merangsang meridian dan mempertahankan hidupnya. Kalau begitu, Guizen masih ada di tubuhnya? Kamu ambil saja, kan? Mengambil jarum itu mudah. Tapi menyelamatkan nyawa itu sulit.
Kenapa? Aku baru tahu sekarang. Kenapa kakek menyuruhku bertunangan dengannya. Apakah ada hal lain yang tidak diketahui? Cepat katakan padaku. Malam pertama. Saat yin dan yang beresonansi, baru bisa menggunakan jarum untuk memanfaatkan energi yin dan yang. Menyembuhkan penyakit kaku. Energi yin dan yang misterius ini. Ini ilmu medis atau ilmu metafisik? Tidak tahu, warisan leluhur, mungkin benar. Mungkin juga salah, tapi sebagai tabib. Kita harus mencari secercah harapan. Sebagai tabib, kita harus mencari secercah harapan, guru. Murid menjadi. Nah, ini baru seperti tabib. Jadi, kamu harus tidur dengan Wang Meihui untuk menyelamatkannya? Baru saja memujimu. Kamu perempuan, kok bicaranya kasar sekali. Guru, cepat katakan padaku, jangan alihkan topik. Tidak boleh, aku tidak setuju. Kamu adalah guruku. Hanya milikku. Tuan Wu, Tuan Shen terlalu sopan. Aku teman ibumu, panggil saja paman. bicara apa? Mau mati? Keluar. Tuan Wu, katanya. Kamu dekat dengan tunanganku Yang Ling. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah dengar Yang Ling menyebutmu? Ada orang seperti kamu. Dia istriku, mengandung anak kami. Aku sarankan kamu jangan berhayal. Pernah berhubungan lalu kenapa? Lihat dirimu sekarang. Lupakan ini. Ini ditemukan di kamarnya. Pil kontrasepsi darurat. Dia berani melakukan ini? Guru, kamu tidak benar-benar dengan nona besar. Aku sangat marah. Yang Ling sudah menyetujui pernikahan kita. Kamu berani tidak memanggilku ayah? Kamu berani menghina ibuku? Kamu cari mati. Berhenti. Ibu, kenapa ibu datang? Kamu berani melawan Tuan Wu. Aku sangat kecewa. Bukan, Bu. Bajingan ini tadi. Keluar. Bu, kamu nggak perlu sopan sama dia. Walaupun dia ahli pengobatan, sekarang dia cuma sampah. Keluar. Xiao Yu. Kamu juga keluar dulu. Sayang, aku keluar dulu. Kalau ada perlu, panggil aku. Pak Wu, maaf ya. Aku mewakili Kuo Hao minta maaf ke kamu. Bos Shen, kamu terlalu serius. Tapi kamu emang ngajarin anak yang baik, sombong banget. Nindas yang lemah, ini buku pelajaran peribahasa hidup banget. Gimana? Lukanya gimana? Tenang aja, lengan yang bisa buat aku puntur nggak cedera. Syukurlah. Tapi lain kali belum tentu. Soalnya lawan pasti bakal ngelakuin apa aja buat dapetin tujuannya. Berani-beraninya nyerang kamu diam-diam. Siapa? Pengen tahu siapa? Buat keluarga Shen, itu gampang banget. Tenang ayah, Pak Wu. Musuh kamu itu musuh kita juga. Kalau mau jadi musuh keluarga Shen, kalau nggak punya backing kuat, bakal sengsara. Kalau anak kamu sendiri gimana? Kuo Hao, masuk sini. Kenapa? Kecelakaan Pak Wu, ada hubungannya sama kamu nggak? Enggak lah, kalau aku yang ngelakuin. Dia masih bisa tidur di sini? Bangsat. Aduh Bu, dia sekarang cuma orang cacat, semut rendahan. Kamu suka dia apanya sih? Gak ada rasa hormat dasar ke orang lain ya? Qian Yu, nanti kamu harus ajarin dia baik-baik. Dasar sampah, berani-beraninya panggil nama ibuku. Kamu. Qian Yu ya. Kamu tahu kan akhir-akhir ini aku agak susah gerak. Kaki ini pegel-pegel. Cari mati. Pergi sana. Enggak ada laki-laki di dunia ini yang berani dilayani kamu. Dia orang rendahan, beraninya dia.
Dia jelas-jelas menghina kamu. Aku mau bunuh dia. Pak Wu itu teman aku. Dia sekarang sulit bergerak. Aku merawatnya sedikit, apa salahnya? Ingat, manusia itu ada yang tinggi dan rendah. Kalau kau masih berani menghina Tuan Wu, aku akan mencabut sebagian besar kekuasaanmu. Ibu, Keluar. Bos Shen. Meskipun Shen Kuohao bukan anak kandungmu, tapi pendidikan keluarga besar tidak seharusnya seperti ini. Dia memang anak angkatku, kebiasaan buruknya juga kubiarkan. Tapi ini tidak boleh tersebar. Tolong Tuan Wu jaga rahasia ini untukku. Tenang, mulutku sangat rapat. Pegaslah. Aku sudah mempertaruhkan segalanya padamu. Jangan mengecewakanku, ya? Bos Shen. Tadi bukan memanggilku Qian Yu? Kenapa sekarang berubah lagi? Kamu sangat nakal. Aku ingin bilang, bagaimana rencanamu menghadapi musuh kita? Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Baguslah. Wu Ming, dasar kau. Inilah kau. Wu Ming, dasar kau. Inilah kau. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Bicara baik-baik, jangan main tangan. Wang Meihui kenapa? Aku akan membalas dendam. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan Xiao Wu, tangan dan kakimu. Tiba-tiba merasa, ada energi alamiah masuk ke tubuhku. Menyebar ke seluruh tubuh. Sekarang langsung sembuh, kau bilang, ini ajaib atau tidak? Oh begitu. Tuan Xiao Wu memang sudah merencanakan dengan baik. Bocah brengsek, lepaskan aku. Kau sudah menyakiti Meihui keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku baru saja memberinya obat. Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa dalam waktu dekat. Basa-basi apa lagi? Jarum di kepala Meihui. Apa kau yang menusukkannya? Kau tahu. Dasar anak brengsek. Meihui keluargaku tidak punya masalah apa-apa denganmu. Kenapa kau tega menakitinya? Aku tidak menyakitinya, malah menyelamatkannya. Kalau tidak, menurutmu bagaimana penyakit ALS-nya bisa membaik? Omong kosong. Itu salah diagnosa dokter. Wu Ming, dasar Wu Ming. Jika ada sesuatu yang terjadi pada putriku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona, kalau kau tidak pergi sendiri, aku akan meminta mereka mengusirmu. Sekarang aku tahu kenapa kau berani memutuskan pertunangan. Ternyata kau sudah dapat janda kaya. Kau benar-benar tidak bermoral. Tunggu saja. Ha! Yang diputusin tunangan kan aku, kok malah aku yang kena karma? Tuan Wu mengambil langkah terakhir ini untuk meminta bantuanku menghadapi musuhmu, ya? Kau menebaknya. Bos Shen memang tajam pandangannya. Sebenarnya kau tidak perlu seperti ini, cukup katakan saja. Keluarga Shen pasti akan membantumu. Karakanglah. Siapa orang itu? Dalang dibalik kecelakaan itu adalah Longgang dari grup Long. Kuharap Bos Shen bisa turun tangan, agar dia dihukum sesuai hukum. Untuk buktinya, mohon Bos Shen menyuruh orang untuk menyelidikinya. Baik, serahkan padaku. Tuan Wu. Jangan lupa janji kita. Tentu saja. Tunggu kabar dariku. Aku tidak akan mengganggu Tuan Xiao Wu yang sedang beristirahat. Ketawa apa? Kenapa tidak mencegah? Hampir terjadi masalah. Siapa suruh kau membuatku kesal hari ini? Bikin kesal? Aku bikin kesal? Tidak masuk akal. Kalau sudah ketahuan, sekarang harus bagaimana? Dengan keluarga Shen turun tangan, Longgang sudah tidak perlu ditakuti lagi. Satu-satunya yang perlu ditakuti sekarang adalah Shen Kuohao si brengsek itu. Anjing terpojok akan melompati pagi.
Begini, kamu telepon dulu Yang Ling. Suruh dia cari tempat aman untuk bersembunyi. Masalah Wang Meihui tidak bisa ditunda lagi. Telepon saja sendiri, aku bukan pembantumu. Wang Meihui ternyata kena penyakit aneh. Sang Gede Siangkin. Sial, belum bisa memilikinya. Malah bikin aku semakin penasaran. Yang, kenapa kamu ada di sini? Bibi Wang. Meihui terkena penyakit aneh ini. Sudah tidak ada obatnya lagi. Masih ada gunanya tinggal di rumah sakit? Gunanya apa? Dia bisa tinggal di mana lagi? Dia bisa pingsan kapan saja, nyawanya dalam bahaya setiap saat. Kamu bilang aku ini ibunya. Aku tidak bisa hanya diam melihat hui-hui kami. Bibi Wang. Jangan terlalu sedih. Di dunia ini banyak orang aneh. Aku kenal satu orang. Bisa mengubah takdir, banyak orang penting percaya padanya. Benar? Tentu saja benar. Bibi Wang, selama ada sedikit harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita jaga Meihui bersama. Ja? Terima kasih Yang. Sungguh terima kasih banyak. Yang, aku hanya ingin menenangkan hati ibuku. Jadi aku setuju untuk menemui master itu. Jika kamu masih punya niat buruk padaku, kamu akan kecewa. Aku tidak akan hidup lama lagi, jadi jangan buang-buang waktumu. Master ini sangat hebat, kamu akan tahu setelah pergi. Bantu aku cari tahu. Wang Meihui di kamar mana? Baik, aku segera pergi. Tuan Wu, ada perintah lain? Dia benar-benar memakannya? Obatnya aku beli sendiri. Dan aku melihat nona besar memakannya. Tuan Wu, aku mau bicara. Tidak pernah ada pria yang masuk ke hati nona kami. Jika kamu tidak berusaha keras untuk mengejarnya, aku sarankan kamu menyerah saja. Bibi Wang, kuil suci sudah sampai. Kill Susi. Hui-hui, kita punya harapan. Ayo pergi. Parenti. Master Wang, Ada APA. Hello, Master. Ibu, kamu tidak bisa masuk. Aku? Master, kenapa? Ada sesuatu yang mengikutimu. Master, apa itu? Seorang pria dengan wajah hancur dan anggota badan patah. Suamiku? Master, bagaimana kamu tahu? Kamu datang, aku sudah tahu. Tell you Arla. Selesaikan masalahnya dulu. Dia hampir mati. Guru, aku mohon, selamatkan Meihui saya. Aku akan melakukan apapun, asal dia selamat. Terima kasih. Baiklah, aku keluar dulu. Meihui, dengar kata ibu ya. Ibu tunggu di luar. Bu, dengar kata ibu. Guru, terima kasih atas usaha Anda. Dengar kata ibu. Ya ampun, menyeramkan sekali. Masuklah. Ayo pergi. Dewa, aku mohon. Selamatkan Meihui saya.
Dia masih sangat muda. Aku mohon lindungi dia, biarkan dia melewati ini. Maaf, saya tidak meramal. Ini ulahmu. Kau tahu berapa besar masalah yang kau bawa? Ada apa? Yang kau bawa adalah mayat. Guru Wang. Apa maksudnya? Apakah Mei Hui? Sebenarnya dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja di sini. Dia sekarang hanya mayat hidup. 3 tahun lalu aku sakit, tapi cepat sembuh. Itu hanya sihir jahat yang memperpanjang umurmu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, langkah akan mengambilmu. Kau masuk ke tempatku. Sihir jahat itu ditekan oleh energi positif tempat ini. Aku akan mengusir hantu itu untukmu. Empat penjuru terbuka, langit dan bumi sebagai pedoman. Air suci membersihkan kotoran, menghilangkan sial. 2 dewa penjaga pintu, 7 roh menenangkan ruangan. Awan suci menyucikan, semua energi menyatu. Dalam dan luar harmonis, melindungi kejernihan. Selamatkan Yang-Yang, matahari terbit dari timur, cambuk menyapu bersih. Semua hantu minggir, menghilangkan rintangan, baru bisa hidup kembali. Mei Hui. Guru. Gadis ini lumayan. Harus tambah bayaran. Di kartu ini ada 50.000, setelah selesai, ada lagi 50.000. Di belakang ada kamar, lengkap semua, nikmati perlahan ya. Gampang. Wang Mei Hui. Dulu kau sangat angkuh, bukan? Sekarang, kau jatuh ke tanganku, Yang Shao. Wang Mei Hui sudah keluar dari rumah sakit. Tapi katanya kondisinya sangat parah, bisa meninggal kapan saja. Aku mau telepon dulu. Dasar brengsek. Kamu ngapain sih? Tante, sekarang Mei Hui ada di mana? Dasar hati hitam busuk. Kamu udah bikin Mei Hui cukup sengsara, masih kurang? Kamu mau apa lagi? Aku bisa obati penyakit Wang Mei Hui. Bohong. Banyak ahli dan tabib aja nggak bisa. Kamu siapa lu? Aku beneran nggak ngerti. Kamu bodoh apa gila sih? Pengen aku gebuk kepalamu, lihat isinya. Apa bedanya sama orang lain? Percayalah, kalau aku bohong. Aku rela dikutuk petir. Jangan sembarangan sumpah, dulu aku juga nggak percaya. Tapi hari ini, aku ketemu Master Wang. Ngapain aku ngomong ini sama kamu? Kamu harus lindungi hui-huiku lewati musibah ini. Aku nggak bakal berhenti sampein ini sama kamu. Kondisi Wang Mei Hui. Gak bisa main-main. Ada apa, adik? Kak Lei. Kamu kenal orang namanya Master Wang? Nggak pernah dengar. Temanku Wang Mei Hui sekarang ada di sana. Tolong cariin lokasinya. Oke, tunggu kabar aku.
Kemun Pain? Apa yang kamu lakuin ke aku? Santai Ayah, sayang. Aku cuma, proyek lainnya belum mulai kok. Legipula. Kayu nggak asik buat mainan. Yang master, lebih baik kamu lepasin aku, atau aku jadi hantu pun gak bakal lepasin kamu. Ya udah, ya udah. Kamu pikir dengan omonganmu bisa bebas gitu aja? Kamu, Jujur Ayah. Setiap ketemu kamu, aku nggak betah. Aku gelisah banget. Aku pengen tapi nggak bisa dapetin kamu. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Masa iya aku bakal lepasin kamu gampang? Fucking liar. jangan mimpi. Wang Meihui. Aku, Yang Shao, tampan begini, sudah berusaha keras untukmu. Tidak bisakah kamu menuruti keinginanku? Wang Meihui. Kamu benar-benar bunga berduri. Aku sangat menyukainya. Aku ingin melihatmu ketakutan, lemah. Terlihat sangat memelas. Sekarang kamu bukan seperti yang kuinginkan. Kamu ingin aku berpura-pura lemah di hadapanmu. Memohon ampun. Kamu tidak layak. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku, Yang Shao, sudah membungkus diriku begitu sempurna. Kenapa aku tidak bisa masuk ke matamu? Sampah tetaplah sampah, aku beritahu kamu. Kamu jauh lebih buruk daripada Wuming. Aku. Bilang aku jauh lebih buruk daripada Wuming? Ternyata seleramu juga tidak bagus. Kamu tertawa apa? Aku berpikir, di balik wajahmu yang jelek ini, betapa kotor dan rendah dirinya hatimu. Kamu cari mati, ya? Jalang, tadi mulutmu keras sekali. Aku akan mempostingmu di internet. Aku ingin seluruh dunia melihatmu. Kemun Pain? Dasar licik tak tahu malu, lepaskan. Takut ya? Jalang, aku akan membuat seluruh dunia melihatmu yang mesum. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Jalang. Telinggaku. Kamu cari mati, ya? Bajingan. Wiwi. Wuming. Aku pukul kamu, bajingan. Apa yang kamu lakukan, Bu? Wiwi. Tuan Wu, bagaimana menangani dua sampah ini? Biarkan mereka menghadapi hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku. Pergi.
Wiwi. Ini salah ibu. Ibu terlalu ceroboh. Maafkan ibu. Ibu minta maaf padamu. Kalau begitu, kakek Mehui. Selamat karena campur tangan Wuming. Tentu saja, kamu benar-benar menganggap tabib sakti sebagai dukun. Kalau bukan karena guru leluhurku, abu kakek Wang sudah beterbangan. Bicara apa sih? Wuming itu cuma preman. Aku hanya percaya pada mataku sendiri, kalian tidak bisa menipuku. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Apakah harus guruku sendiri yang mengakui bahwa ini adalah jasa guru leluhurku? Dia benar-benar tabib sakti, tentu saja. Jika dia benar-benar tabib sakti, maka itu adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan putriku. Untuk sementara percaya saja, jika dia tidak bisa menyembuhkan putriku, baru kita hitung dengannya. Wumeng, ini semua salahku, kamu adalah tabib sakti. Aku mohon, selamatkan Mehui. Bibi akan berlutut, mohon. Jangan Bibi. Ibu jangan begini, dulu aku memukulmu, memakimu, menghinamu, sebenarnya itu semua salah paham. Kupikir, kamu adalah orang yang tidak baik hati. Ini semua salah Bibi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Mehui. Hukumanku apapun, tidak apa-apa, tidak. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju, kamu bangun dulu, cepat. Baik. Terima kasih, marahlah padaku Bibi. Bibi begitu menghinamu, kamu masih mau menyelamatkan Mei, kamu. Benar-benar membuatku terharu. Bibi Wang, lupakan saja hal itu, sudah lewat. Penyakit Mehui tidak bisa ditunda lagi. Apa kamu punya cara untuk mengobatinya? Ada caranya. Hanya saja. Hanya saja apa, katakan, sekalipun harus menjual semua harta. Bibi pasti akan memenuhinya. Wuming, aku memberikan kepercayaan terakhirku padamu. Kalau kamu benar-benar penipu, aku akan melawanmu. Setelah jarum dicabut, otak akan kehilangan keseimbangan. Penyakit yang sebelumnya tertahan akan meledak seperti banjir. Tidak terbendung. Seserius itu. Lalu bagaimana? Guru leluhurku bilang, sebenarnya. Dia berencana dengan Wang Mehui. Saat malam pengantin, energi yin dan yang bersatu. Baru bisa melakukan tusukan penyembuhan, sulit bagi kalian untuk membatalkan pernikahan. Sekarang dia harus bagaimana? Ini mudah diselesaikan. Aku akan menikahkan Mehui dengan Wuming. Hari ini juga bisa masuk kamar pengantin, Bu. Nikah dulu, cinta belakangan. Kalau Wuming mengganggumu lagi, ibu tidak akan membiarkannya, Tante. Kamu ini ngatur-ngatur jodoh orang sembarangan. Guruku sudah punya orang yang dicintai, Nona Wang sekarang. Mungkin bahkan antriannya panjang. Wuming, baru saja batal tunangan. Sudah punya orang yang dicintai. Siapa orang yang kau cintai? Tentu saja Nona Yang. Nona Yang, Wuming. Kamu dan Nona Yang tidak cocok. Lupakan saja impianmu yang tidak realistis itu. Menjadi menantu keluarga Wang, kan? Semua harta keluarga Wang akan menjadi milikmu. Tante, aku dan Yang Ling sudah menjadi suami istri. Dan sudah punya buah cinta. Buah cinta apa lagi? Nona kami sudah minum obat. Apa masalahnya minum obat? Aku paling benci pria yang bermain dua hati. Aku akan telepon Nona sekarang. Aku bermain dua hati bagaimana? Wumeng, kamu harus bersama Mehui. Kamu tega melihat Mehui meninggal dunia? Menantu, Tante memohon padamu. Sebenarnya ini mudah diselesaikan, kamu punya solusi? Biarkan guruku pacaran dengan Nona Wang sehari. Lainnya bisa dibicarakan setelah Nona Wang sembuh, tidak bisa. Bu, mana ada pacaran sehari?
Guruku sekarang sudah punya pasangan. Tidak mungkin meninggalkan pasangannya. Untuk pacaran dengan Nona Wang, biarkan guruku berhubungan dengan Nona Wang. Apa aku bisa mengambil kesempatan? Wuming, Nona yang itu tinggi hati. Kamu tidak bisa mengendalikannya, lagi pula dia tidak harus memilihmu. Tapi Mehui kami tidak bisa hidup tanpamu. Kalau Mehui kami ada apa-apa, aku juga tidak mau hidup lagi. Tante, aku akan cari tahu dulu kondisi Mei Hui. Baik, Bu, jangan khawatir. Ada Wuming di sini. Ibu tidak khawatir. Di dunia ini mana ada dokter ajaib? Ibu bilang begitu karena percaya pada Wuming. Juga agar kau bisa menjalani sisa hidup dengan harapan. Hingga akhir hayatmu. Ibu tidak ingin kau hidup dalam ketakutan dan penuh penyesalan. Anakku sayang. Kak, ada apa? Jangan-jangan hamil? Jangan ngawur, mana mungkin. Aku cuma agak sakit perut. Aku temani kakak jalan. Kak, Sasa bilang apa? Nggak ada apa-apa. Menurutmu Wuming gimana? Kok tiba-tiba nanya dia? Biasa aja sih. Jangan-jangan kau benar-benar suka dia? Mana mungkin, aku nggak kenal dia, mana bisa bilang suka. Wah bagus dong, aku bisa ngejar dia tanpa beban. Nggak boleh, Kenapa nggak boleh? dia itu bukan orang baik, jahat banget. Pokoknya nggak boleh suka sama dia. Aku rasa dia baik-baik aja. Kok kakak nggak suka dia? Karena kakak bilang dia nggak baik, aku malah suka dia. Aku rasa dia sempurna dalam segala hal. Kak, aku baru pertama kali punya orang yang kusuka. Kakak pasti dukung aku, kan? Kayaknya kau nggak ada harapan deh. Wuming punya tunangan yang sakit parah. Hanya bisa diselamatkan dengan hubungan intim. Kalau dia orang baik, pasti akan terikat moral. Dan menyelamatkan Wang Meihui. Kalau dia nggak menyelamatkan Wang Meihui, berarti dia bukan orang baik. Orang seperti itu nggak boleh dekat-dekat denganmu. Jadi, apapun pilihan Wuming. Benar, apapun pilihannya nggak cocok. Untuk kita. Tiba-tiba aku kasihan sama dia. Tapi nggak apa-apa, apapun pilihannya. Nggak mempengaruhi rasa sukaku padanya. Kau adikku, aku harus memastikan cintamu aman. Jadi nggak boleh. Cinta kan urusan dua orang, ngapain orang ketiga ikut campur? Kau sudah berani melawan ya? Aku memang berani, aku harus berani mengejar kebahagiaanku. Aku bilang nggak boleh ya nggak boleh. Kak, mending kau tes kehamilan dulu, aku khawatir. Shang Xiao, keluarga Long kan mitra bisnis kita. Bagaimana bisa tiba-tiba bangkrut? Tidak terima? Kalau tidak terima, cari ibuku. Lau Yang, kenapa kamu tidak bisa mengerti? Sekarang Long Group sudah jatuh, ini kesempatan emas. Kita bagi-bagi sedikit, pasti bisa kaya raya. Logikanya memang begitu. Yang aku khawatirkan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Jangan-jangan kita akan mengikuti jejak keluarga Long. Wuming pasti mati, aku yang bilang. Tapi tidak bisa di depan mata ibuku. Ini perlu direncanakan dengan matang. Kalau Yang Ling itu, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Yang Qingxian, aku sudah membantumu banyak. Kamu masih tidak bisa menguasai Yang Group? Kamu bilang. Apa kamu tidak sampah, Shen? Anda salah sangka para manajer di grup itu. Mereka adalah orang-orang lama yang dulu membantu ayah. Mereka paling percaya pada ayah. Artinya, kamu sampah. Bahkan lebih buruk dari orang koma. Nah, Shen, aku pasti akan segera menguasai Yang Group untukmu. Aku akan segera menguasai Yang Group untuk melayanimu. Untuk yang tidak patuh, harus diberi pelajaran. Baik, aku mengerti.
Malam ini, bawa Yang Ling ke sini, Shen. Dia sekarang di rumah sakit pribadinya, dijaga oleh bodyguard. Bahkan jika aku bawa senjata untuk membawanya, tidak akan berguna. Bukankah kalian satu keluarga? Keluarga paling tahu kelemahan keluarga. Jika hal kecil ini saja tidak bisa diselesaikan, maka langit Long City ini harus diganti. Shen, kita saudara, ngomong apa sih? Laoyang, pakai otakmu dong. Kalau tidak bisa, sebagai saudara, aku kasih saran, tapi takut kamu tidak berani. Gali kuburan lalu surmu. Nanti Yang Ling tidak akan diam saja. Dia akan datang sendiri, kan? Dasar brengsek, ngomong apa kamu? Aku membantumu. Kalau tidak bisa, kalau kamu tidak tega. Aku punya tim proyek, aku bantu. Ini tidak mungkin. Aku sudah minum pil kontrasepsi darurat. Bagaimana bisa hamil? Dasar sialan. Jika dari awal memilih untuk mempercayainya, mungkin akan ada akhir yang berbeda. Aku perlu menyentuh pintu langitmu. Baik pengobatan tradisional maupun modern, kesimpulannya sama. Ja. Bahkan ahli akupunktur Zhen Guisi Sansen yang paling hebat. Mungkin sulit untuk menyembuhkan. Pertama-tama, soal menusukkan jarum ini saja. Menurutku sudah seperti situasi tanpa harapan. Bahkan jika berhasil mencabut jarumnya, bagaimana menghadapi gelombang dahsyat saat meridian terbalik? Sedangkan ritual yin yang, menusuk saat ki dan darah mengalir deras, justru lebih mudah membuka meridian. Tapi risikonya sangat besar, akibatnya tak terbayangkan. Jadi maksud Lilau adalah tidak setuju dengan pengobatan Wuming pada Wang Meihui? Secara teori, jika dia bisa menyembuhkan Wang Meihui, maka tahi lalat hantu Nona Shen juga mungkin disembuhkan. Tapi ini mustahil. Nona Shen, semakin besar harapan semakin besar kekecewaan. Tapi aku sangat berharap melihatnya menciptakan keajaiban. Ada legenda dalam dunia pengobatan tradisional. Shen Guisi Sansen bisa merebut nyawa dari Raja Kematian. Apakah benar seperti legenda itu? Apakah menyelamatkanku hanya bisa dengan cara itu? Bahkan cara itu pun sekarang agak sulit. Mungkin ini sudah takdir. Bahkan jika bisa disembuhkan, aku tak mungkin melakukan hal itu dengan orang yang tidak kucintai. Dan juga tidak mencintaiku. Dunia ini mungkin memang tidak murni. Tapi aku masih ingin menyimpan tempat yang suci di hatiku. Cinta itu sendiri adalah murni. Wuming, jangan merasa bersalah. Aku akan bilang ke ibuku untuk tidak mengganggumu. Dan tidak akan menyalahkanmu. Justru kami yang harus berterima kasih. Dulu kau menyelamatkanku. Pasti membayar mahal untuk teknik akupunktur itu. Inti pengobatan adalah menyelamatkan nyawa. Sampai detik terakhir. Tidak boleh menyerah. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Jika, maksudku jika. Asal ada orang yang bisa melakukan ritual yin yang denganku. Tapi di hatinya sudah ada orang yang dicintai. Apakah dia akan meninggalkan orang yang dicintainya untuk menyelamatkanku? Apakah dia akan seperti itu? Mana yang lebih penting, nyawa atau perasaan?
Nyawa penting, tapi perasaan juga penting. Tapi jika harus memilih, apa yang akan kau lakukan? Pasti masih ada cara untuk menyelamatkanmu, jangan panik. Wu Meng, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Katakanlah, Maukah kamu menjadi pacarku selama 1 hari? Aku sudah besar tapi belum pernah pacaran. Aku benar-benar tidak ingin punya banyak penyesalan. Aku tahu, perasaanmu pada Yang Ling itu cuma cinta sepihak. Jadi jangan terlalu terbebani. Aku hanya berharap kamu bisa memenuhi permintaan kecil seseorang yang sebentar lagi mati. Boleh? Baik. Itu katamu ya? Nona besar, Makam di gunung rusak karena pencuri kuburan. makam ayahmu tidak hanya dirusak, bahkan tulang belulangnya terpapar. Segera siapkan mobil untukku. Aku akan ke sana. Baik. tak kusangka permintaanmu sesederhana ini, silakan pilih apa saja. Tak perlu kamu yang bayar. Sejak kecil, aku hampir selalu menuruti keluarga. Tak pernah melakukan hal yang keterlaluan. Hari ini, Wang Meihui ingin berbuat gila. Gila seperti apa? Kamu makan dulu, habis itu baru tahu. Hello Shen Xiao. Aku sudah lakukan apa yang kamu minta. Aku akan antar Yang Ling langsung ke tanganmu. Tapi janjimu padaku jangan sampai lupa. Ayo pergi. Belum bayar. Hey kalian berdua, makan gratis. Jangan lari, berhenti. Telepon kakak tidak bisa dihubungi, Sasa juga mati lampu. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tak kusangka makan gratis seramai ini. Kalau mau cari yang seru, aku punya banyak cara. Cepat katakan. Misalnya, seni pertunjukan atau semacamnya. Itu pasti tidak bisa. Atau cium orang asing di jalan. Meihui. Pacarmu ini benar-benar tidak kompeten. Wu Meng, senang berkenalan denganmu. Dan terima kasih untuk semua yang kamu lakukan hari ini. Kalau begitu, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa. Meihui. Mungkin masih ada cara untuk menyelamatkanmu. Apa caranya? Tapi cara ini sangat berbahaya. Bisa jadi kamu mendapatkan kehidupan baru. Atau justru mati. Kamu mau mencobanya? Aku mau. Baik, sekarang aku akan membawamu menemui Nona Shen. Metode ini membutuhkan kerjasamanya. Baik. Sebelum pergi, mari kita bayar dulu tagihan makanannya.
Kamu pikir aku akan setuju denganmu setelah mengambil risiko sebesar ini? Bos Shen, kamu tidak punya pilihan. Berapa persen tingkat keberhasilannya? Aku jamin untukmu. Pasti berhasil. Bagaimana dengannya? Apapun hasilnya, aku akan menerimanya. Aku percaya padanya. Aku punya satu syarat. Saat pengobatan, Lilau dan Jilau harus hadir. Mereka adalah ahli pengobatan timur dan barat yang terkenal. Aku ingin lebih aman. Kamu akan direndam dalam cairan obat khusus yang akan meresap ke kulit dan darah. Tubuhmu akan mengalami reaksi khusus. Cobalah bertahan. Mei Hui. Aku akan memindahkan energi busuk dari hantu ke dalam tubuhmu. Energi ini tidak hanya meledakan meridian di sekitar jarum hantu, tapi juga menghilangkan gejala kekakuan. Setelah jarum hantu di otakmu longgar, aku akan mencabutnya. Tapi jika kamu tidak tahan, semuanya akan sia-sia. Energi yin busuk dalam tahi lalat hantu ini, jika tidak diberantas sampai tuntas, akan terus muncul dan membahayakan nyawa. Anak muda, metodemu tidak bisa diterima. Benar, Nona Shen, ini menyangkut nyawa. Karena itu, pertama-tama aku akan menutup titik-titik vitalmu untuk mengalirkan sedikit energi yin busuk. Setelah jarum hantu dicabut, aku akan menggunakan metode jarum ke-12 untuk menghilangkan tahi lalat hantu. Bagaimana pendapat kalian berdua? Secara teori ini bisa dilakukan, tapi menutup semua titik vital hampir tidak mungkin. Benar, Nona Shen. Jika dia benar-benar mampu melakukannya, aku, Ji Qingchuan, akan menutup klinikku dan tidak akan berpraktik lagi. Kalian seperti katak dalam tempurung. Hari ini aku akan memberi pelajaran. Wu Ming, aku mempercayakan nyawaku padamu. Jangan mengecuakanku. Kamu sudah sadar. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku belum melakukan apa-apa. Aku hanya membantumu mengganti baju. Jauh-jauh dariku. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Jauh-jauh dariku. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang kau lakukan? Bajingan, kau membahayakan orang. Ini tidak mungkin. Mei Hui, tahan. Menggunakan niat ilahi untuk mengendalikan jarum, ini mukjizat. Bisa menyaksikan mukjizat seperti ini. Aku mati pun tak menyesal. Diam. Kalau lihat, lihatlah dengan sungguh-sungguh. Pergi. Minggir. Kakakku tidak tahu dibawa kemana oleh Shen Kuohao. Aku harus bertemu Bos Shen. Tapi guru leluhurku sedang merawat Wang Meihui dan Nona Shen. Dia berpesan, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Biarkan aku masuk. Kamu tidak boleh masuk, tidak ada yang bisa bertanggung jawab.
Lari. Lari apa? Cantik, ayo ciuman. Lepaskan aku. Kalau kau berani mendekat, aku bunuh diri di depanmu. Baik, aku ingin lihat apakah kau benar-benar berani. Lagi pula, ini bunuh diri, tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kalian mengirim seseorang untuk melihat ke dalam? Dengan hati-hati juga tidak akan ada pengaruhnya. Wu Meng, kakakku diculik oleh Shen Kuohao. Aku sudah menghubungi semua kenalan tapi tidak bisa menemukannya. Apa? Jangan panik. How? Boss Shen menelepon. Dia bilang kalau kau tidak angkat telepon, kau akan diusir dari keluarga Shen. Pergi. Pengsa, cepat bawa Nona yang ke sini. Kalau sampai ada apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Apakah kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Lagi pula, aku hanya diadopsi untuk menutupi mulut orang, kan? Bajingan kau. Shen Kuohao, kalau berani, hadapi aku. Laki-laki menculik perempuan, itu bukan keberanian. Baik. Kalau berani, temui di pembangkit listrik timur. Kalau tidak ingin dia celaka, datang sendirian. Wu Ming, jangan. Jangan kau sentuh dia. Aku akan pergi sendirian. Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Wu Ming akan kujadikan seperti debu di bawah kakiku. Jangan. Aku juga akan tunjukkan pada Wu Ming. Bagaimana kau takluk di hadapanku? Jangan. Ayo minum dulu. Dasar brengsek, berani sekali datang sendirian. Di mana Yang Ling? Mati. Kau juga akan segera menyusulnya. Sirenjia. Sudah. Cukup, jangan sampai membunuhnya. Di mana dia? Aku tidak takut, tidak tahu. Di mana dia? Di dalam, di dalam. Shen Kuohao. Wu Ming. Jika tidak ingin Yang Ling celaka, sekarang juga berlututlah di hadapanku. Parenti. Brengsek, kusuruh kau berhenti. Shen Kuohao, kau tidak bisa menyentuh wanitaku. Wanitamu apa? Kau. Diam.
Kakak baik kan? Aku sangat khawatir. Gomong-gomong, Yang Tingjian dan Longgang sudah ditangkap. Mereka tidak akan lolos dari hukum. Tenang, aku baik-baik saja. Syukurlah. Kau tidak perlu khawatir. Kenapa kau menatapku seperti itu? Wuming, tadi aku diberi obat oleh orang itu. Kepalaku pusing, bantu aku periksa di samping. Baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, biar aku yang bantu kakak. Apa maksudmu tidak boleh dekat? Dia suamimu. Kami sudah mesra dan bahkan punya bayi. Adik, simpan saja niat kecilmu itu. Tidak, aku tidak setuju. Akulah yang pertama kenal Wuming. Tidak ada yang namanya siapa dulu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kau minggirlah sedikit. Kalian berdua jangan bertengkar, tidak tanya dulu pendapat Shizu. Aku. Wuming, kalau kamu mengungkapkan perasaanmu sekarang, aku akan menerima lamaranmu. Wuming, kalau kamu setuju untuk bersamaku, aku akan memberikan semua tabunganku padamu. Kedepannya, apapun yang kamu katakan akan aku dengarkan. Aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu punya suami. Aku dan kakakku akan menikah denganmu. Sungguh. Sungguh apa? Kamu cari mati. Berhenti. Jauhkan tanganmu dari kakaknya. Aduh, sakit, sakit. Wumeng, lagi-lagi kamu. Kalau tidur biasa saja, aku masih bisa toleransi. Ini malah mimpi indah lagi? Kamu memang ingin membuatku mati kesal, ya? Maaf, Bu, aku terlalu mengantuk. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan mendalam, banyak hal yang harus dipelajari. Jangan berpikir karena kamu punya bakat. Kamu bisa santai-santai saja. Harus serius, serius, serius. Malam ini, jangan lupa kerjakan PR-ku. Baik, Kak Nie. Malam ini, kita makan di Burung Merak Phoenix, ya? Aku yang traktir. Oak. Ayo, tunggu sebentar. Mei Hui. Ternyata hanya mimpi belaka. Meskipun hanya mimpi, tapi membuatku merasakan misi menyembuhkan orang, serta penghormatan dan kecintaan terhadap kehidupan. Aku harus belajar pengobatan tradisional Tiongkok dengan baik, untuk membantu orang sakit dan menderita. Teman, tunggu sebentar. Ada soal yang tidak aku mengerti. Bisa ajariku? Boleh.